hadis 1068. Fatihah Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ila abai wa ummati wa zuriyati wa nabiyina mursalin wa li kullin wa sahbi kullin ajmain wa tabi'ina wa tabi'ina lahum bi ihsanin matin. Khususan mu'allif hadil kitab, syarih hadil kitab, wa masyaihim, masyaihim, masyaihina, masyaihina, wa bayina wa bayina ummatina ummati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna ilman nafi'a wa maham taqabbala wa rizqan halalan thayyiban. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amin ya rabbal alamin. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumikum fid daraini amin. Ila anqala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, hadis 1068. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, lan saking Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi lan temiddat, walladzi lan demi adzat, nafsi kang utawi awa ingsun, nafsi kang utawi awa ingsun iku biadihi ing dalem pengreksane alladhi, iku ing dalem pengreksane alladhi. Laqad hamamtu, yakti temen ngarepaken sapa ingsun, an amura ing yen to merintah sapa ingsun, bi hatabin kelawan ngumpulaken kayu bakar, kelawan ngumpulaken kayu bakar. Fayuhtatabu nuli dadi kumpul apa hatab, fayuhtatabu nuli dadi kumpul apa hatab. Hadis ini nanti menjelaskan tentang apa nada atau siak kalamnya menunjukkan kemarahannya Rasulullah SAW kepada seseorang, yaitu orang yang nggak mau ikut sholat jamaah. Rasulullah mengawali dengan sumpah, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang mana saya ada di genggamannya, sungguh aku ingin memerintahkan seorang untuk mengumpulkan kayu bakar. Kata beliau, thumma amura nuli merintah sapa ingsun bisolati kelawan salat, fayu'dana nuli den adani apa laha krana salat, thumma amura nuli merintah sapa ingsun, rajulan ing siji wong lanang, faya umma nuli ngimami sapa rajul, annasa ing menungso, thumma ukhalifa nuli budalan sapa ingsun ila rijalin maring omahe pira-pira wong lanang, ila rijalin maring omahe pira-pira wong lanang, fauharriku nuli bakar sapa ingsun, alaihim ing atase rijal, buyutahum ing pira-pira omane rijal. Apa kata Rasul? Sungguh saya pengen sekali
berniat untuk merintah satu orang, mengumpulkan kayu. Setelah dikumpulkan, kemudian saya perintahkan orang-orang untuk sholat. Ada yang adzan, ada yang tak suruh ngimamin jamaah menggantikan saya. Pas saya, kata Rasulullah, summa ukhalifu ila rijal, kemudian saya akan datangi orang-orang yang enggak sholat jamaah. Fa uharriku alaihim buyutahum, saya bakar rumahnya. Rasulullah, ini hadis muttafaqun alaih, sahih ini. Saking marahnya Rasulullah. Oh, kok ada gini lah. Kok ada orang malas-malasan ketika ada jamaah yang ngimami Rasulullah SAW. Kan tidak bisa bayangkan. Kok ono orang mau menduakan fadilah sholat jamaah bersama Rasulullah pas dia tidak hadir, kan saking pegel Rasul, gak nang di wong-wong mula engkau kiri enak orang-orang ober. Tapi Rasulullah nggak sampai melakukan itu ya. Saking pegelnya Rasulullah jauh, walladzi nafsi biadi laqad hamamtu an amura bi hatabin fayuhtatab tsumma amuru bis shalah fayudana lahu tsumma amuru rajulan fayu'amma annas tsumma ukhalifu ila rijal tsumma uharriku alaihim buyutahum. Saking pegel Rasulullah SAW. Itu menunjukkan kemarahan Rasulullah. Omongan Rasulullah itu menunjukkan kemarahan Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang nggak mau salat jamaah bersama beliau. Nanti hadis setelahnya itu kata nanti orang yang nggak datang jamaah sama Rasulullah SAW itu zaman dulu katanya hanya satu, golongan satu. Siapa? Munafikun maklumun nifaq. Orang munafik yang jelas kemunafikannya. Nah sekarang ini berat. Makanya saya ingat di Yaman itu, di Yaman ya, sholat jamaah itu kayak wajib tuh. Ya todus lah. Ya ada yang seler melereh anak-anak Indonesia itu ya ada. Yang namanya ustadz atau kiai di tempat itu, ya mesti datangnya itu sebelum adzan. Adzan sudah mulai ada yang datang. Yang banyak ketika adzan datang. Ketika adzan datang, artinya sudah wudu dari rumah itu. Ketika adzan datang, toko tutup. Ada teman saya ingat tuh, jaga bener jamaah. Tapi lucu nih, dia sering ketiduran. Kadang isya itu, duhur itu ketiduran ya. Sudah jam 2. Nyari orang untuk jamaah. Keliling apa? Keliling asrama. Setiap kamar tuh cari. Ada yang belum sholat. Ada yang belum sholat. Hampir setiap hari lakukan itu. Tapi continue jamaah itu jamaah terus. Tapi tidur. Kadang duhur, kadang asar. Iki maneh apa? Teko. Berisik jamaah, berisik jamaah. Sering banget anak Madura. Ingat saya, teman-teman semua jamaah kabeh. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala dawu sapa Ibnu Mas'ud, man sarrahu, man utawi sone wong sarrahu kang bungaken hu ing man, bungaken hu ing man, apa ayyalqa yen to tetemu sapa man, apa ayyalqa yen to tetemu sapa man Allah ing Allah taala gadan ing dalam waktu sesuk, maksudnya di akhirat,
Maksudnya di akhirat yaumul kiamah, musliman hale dadi wong muslim. Barang siapa yang senang untuk nanti kalau ketemu sama Allah dalam keadaan orang muslim, dalam keadaan dia dianggap sebagai orang muslim, fal yuhafid, mongko becik njaga sapa man ala haula issolawati, ing atase mengkono-mengkono selawat, salat kang 5 maksudnya. Selawat kang 5. Haitsu yunada, ing dalem endi-endine den undang-undang apa bihinna kelawan selawat. Fa innallaha, krana sedune Allah iku saroa nyareataken ndadekaken syariat linabiyina maring nabi kita, maring nabine sira kabeh, sunanal huda ing dalan-dalan pitutuh, sunanal huda ing dalan-dalan pitutuh, wa innahunna lan setuhune selawat iku min sunanil huda, setengah saking pira-pira pitutuhe setengah saking pira-pira dalane pitutuh. Walau annakum lan lamun setuhne sira kabeh iku sallaitum salat sapa sira kabeh fi buyutikum ing dalem pira-pira omane sira kabeh, kama yusalli kaya yen to salat sapa hadal mutakhallifu, sapa hadal mutakhallifu iki wong kang ngeri fi baitihi ing dalam omane mutakhallif, taraktum mongko yekti ninggal sapa sira kabeh sunnatan nabiyikum ing kesunane kanjeng nabine sira kabeh. Sunnah jamaah itu menurut kaul yang unggul dalam madhab kita hukumnya fardu kifayah. Madhab lain ada yang bilang fardu ainin. Kenapa? Saking banyaknya hadis-hadis yang mendorong sholat jamaah, saking banyaknya hadis-hadis yang secara dohirnya itu menunjukkan wajibnya sholat jamaah. Tadi tuh, yang hadis sebelumnya tuh jelas kan? Anu apa Rasulullah kating bakar omahe wong lek gak sholat jamaah wajib. Salah satunya anak Sayyidina Ahmad, Imam Ahmad wajib jamaah wajib. Nah kita ngati-ngati, ya kalau bisa ayo harus jamaah. Walau taraktum lan lamo ninggal sapa sira kabeh sunnatan nabiikum ing kesunane nabine sira kabeh, la dalaltum mongko yekti kesasar sapa sira kabeh. Walaqad ra'aituna lan yekti temen ningali sapa ing sunnah ing kita, maksudnya sahabat. Wa ma yatakhallafu lan ora ngeri anha saking jamaah sapa illa munafikun kejaba wong kang munafik, maklumun nifak kang jelas sifat kemunafikane, kang jelas sifat munafike. Itu kata beliau. Ini Abdullah bin Mas'ud. Walaqad ra'aituna, kita melihat kita zaman dulu, zaman Rasulullah itu, kata beliau, tidak ada yang ninggal jamaah kecuali satu kaum, satu orang, yaitu munafikun maklumun nifak. Wah ini berbahaya ini. Di bab jamaahnya berat ya, berat. Nah. 40 hari gak ninggal jamaah. Coba sih 40 hari gak ninggal jamaah.
pokok jamaah sih. Mari ngono 40 hari jamaah di masjid. Setelah 40 hari pokok jamaah walaupun nggak di masjid. 40 hari jamaah, nggak pernah ninggal. 40 hari jamaah di masjid. Satu lagi, 40 hari jamaah tidak pernah ketinggalan takbiratul ihramnya imam. Di shop pertama. 3 ya, 40 hari, 40 hari, 40 hari. Lah iso wali tenan ini. 40 hari jamaah. Ya pokok jamaah walaupun di rumah di setelah 40 hari lewat naik tingkat 40 hari sholat di jamaah di masjid, bareng jamaah di masjid. Ya walaupun masbuk tinggalan. Lek wis iso level ketiga paling tertinggi 40 hari sholat jamaah di masjid, gak ketinggalan takbiratul ihramnya imam, ada di saf awal. Keren. Berat ini. Apa? Iya, ini peruntuknya untuk laki-laki, perempuan enggak. Banyak madharatnya kalau perempuan di masjid itu, salat di masjid itu. Salat, iya banyak madharat. Kecuali wis reot, tua banget. Tapi bahkan ini saya juga nalarnya juga. Saya ingat daunnya Gus Wahab itu. Bahkan perempuan yang reot pun juga bawa fitnah. Jangan cuma yang cantik, kata beliau. Jangan cuma yang cantik, yang jelek pun itu bawa fitnah. Fitnah apa? Diomongin mbek wong, kata beliau. Tapi lah di fikih itu ya yang cantik, yang masih udah kira-kira dilirik orang. Kalau sampai ngerasa dilirik orang, gak usah diomais. Ini laki-laki, itu hukumnya laki-laki. Jamaah. Berat dadi wong lanang iki. Kan ini jamaah. Waktu ini jihad, celuk jihad, ya harus berangkat, mau nggak mau berangkat. Jamaah Allah Akbar harus berangkat. Omongane sepikire rada mati ngene iki berat ini. Datanglah alatnya. Hah? Bah, itu lu wong kena. Miski bade ngara. Berat lek kan adzan iki. Bener dia tengah alat bener. Walakat kana, bahkan ini ya terusannya. Walakat kana lan yakti temen ono. Sapa ar-rajulu wong lanang, siji wong lanang. Yukta den tekaaken apa bihi kelawan rajul. Wa yuhada lan den papah. Wa yuhada lan den papah sapa rajul baina rajulaini ing dalem antarane wong lanang loro. Hatta yakuma sehingga ngadeg, hatta yakuma sehingga den ngadekaken sapa rajul fi saffi ing dalem barisan salat. Jadi kata beliau itu bahkan di zaman Rasulullah SAW ada orang sudah nggak bisa jalan. Datangnya itu dituntun 2 orang. Ini di papa. Bayuk tabihi. Yuhada baina rajulaini. Pas berdirinya itu harus di apa? Iya di apa? Digendong 2 orang. Apa bahasanya? Digendong ya? Dipapah 2 orang untuk sholat di jam fayuqama fis shaf. Itu zaman Rasulullah SAW. Berat. Membayangkan itu apa ya? Indah banget zaman itu. Gimana? Apa sampean akan merasa berat di waktu itu? Bagaimana sampean lakukan hari ini?
akan lebih enteng di zaman Rasulullah. Kenapa? Sudah terpengaruh oleh bi'ah. Bi'ah itu kondisi masa itu. Zaman sekarang coba contoh. Ini kan kan sing pakai surban, kan sing pakai lambi dawa ya. Coba ono sing pakai iku. Sekarang barok pakai surban, sholat jamaah. Ya apa? Tapi kalau pakai baju ini enggak. Kenapa? Umum. Yang lain pakai. Zaman itu semua itu sholat jamaah sama Rasulullah SAW. Jadi 5 waktu itu seperti Jumatan. Seperti Jumatan. Jadi enteng, 5 waktu itu enteng. Karena sudah terdorong oleh bi'ah. Begitu juga di pondok besar tuh. Pondok-pondok yang apa guys sing rajin-rajin arek. Akan beratnya itu berkurang daripada pondok yang gak sing rajin santri ini. Selawat sithik gak rajin mana? Berat ya. Iya berat banget. Maka harusnya guru itu rada apa guys? Gak usah banyak marah-marah. Gak usah kakek emosi, gak ngerti. Iya pancen keadaan yang seperti itu gitu. Hah? Harusnya. Ya yang berat itu. Katanya, saya ingat satu hadis itu termasuk apa guys? Termasuk pahalanya paling besar pahala, termasuk pahala yang besar itu ada orang menghidupkan sunnahnya Rasulullah SAW di daerah yang tidak ada sunnah, di daerah yang mati, tidak ada sunnah. Menghidupkan sunnah di tengah-tengah orang yang melupakan sunnah. Berat ini. Ono arek mondok lewat kene muncul pas alim pinter gini menghidupkan sunnah. Yo lek di pondok wis rajin kabeh wonge pas arek gak rajin keng lah gak kena. Wa fi riwayatan lan ing dalam siji riwayat lahu kadue Abdullah bin Mas'ud inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah bin Mas'ud inna Rasul qala dawu sapa Ibnu Mas'ud inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku allamana mulang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na ing kita sunanal huda ing pira-pira dalane pituduh wa inna min sunanil huda lan setuhune iku setengah saking pira-pira dalane pituduh as-sholata salat fil masjid ing dalam masjid alladzi kang yu'addan kang den adani fihi ing dalam masjid yu'addan kang den adani fihi ing dalam masjid termasuk dari kesunahan. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan jalan-jalan hidayah, maksudnya syariat Islam, termasuk dari syariat Islam yang sangat ditekankan adalah sholat di masjid yang diadani di dalamnya. Apa maksudnya diadani di dalamnya? Alladzi yahsul bi iqamatil jamaah fihi si'aruha. Yang mana bisa terjadi jamaah itu apa salah satu faedahnya apa sih? Kok harus jamaah di masjid? Bukankah itu riya ya? Memperlihatkan ibadah. Apa maksudnya jamaah itu? Syiar. Syiar itu menyuarakan apa ya? Menyebarkan kebaikan. Iya apa? Memviralkan. Salah satu anunya jamaah itu memviralkan ibadah. Ya ada yang harus disembunyikan, ada yang harus ditampakkan.
Lek jamaah itu harus tampakkan. Jangan sampean mikir riak. Aku kok gak tahu salah jamaah. Aku diriak. Oh, ngawur. Jamaah aku menjadi disyariatkan untuk diperlihatkan kok malah sampean kepengin gak riak. Yang dimaksud masjid alladzi yu'addan fihi, maksudnya masjid yang mana memang menjadi sebuah simbol syiar itu, yang bisa menampakkan syiar maksud yang tadi itu, bukan musalla. Kita lihat nih, kharaja bihi masjidul buyut wa nahwihi mimma la yahsul bihi. Masjidul buyut, contoh Irfan tuh punya masalah kecil ya. Jamaah adik kono. Apa masuk di sini? Min sunnanil huda shalah fil jamaah. Kata beliau enggak masuk. Ya, memang masjid yang memang menjadi simbol atau syiar Islam beneran. Bahkan musalla Rahmah, Masjidul Buyut kata beliau. Masjidul Buyut. Harajab bihi. Arahnya. Maklek. Arah Pak? Oh, takut wadah. Arah. Masjidul Buyut. Enggak, belum tentu. Maksudnya itu adalah masjid itu adalah bukan ini musola itu kan istilah kita ya. Musola itu istilah kita. Di sana itu jarang dipakai istilah musola. Punya Irfan itu yang kecil itu masjid juga, bisa dikatakan masjid gitu. Dengan arti bahasa, yaitu tempat sujud, tempat yang dipakai untuk sujud, bukan arti dalam istilah fikih. Ini apa bisa? Ya kita lihat, bisa nggak terjadi syiar di situ? Hanya syiarnya bisa muncul nggak ketika dilakukan jamaah di situ? Kalau bisa, berarti bisa. Kata pokok yang jadi kaidahnya beliau kan gini. Alladzi yahsul bi iqamatil jamaah fihi syi'aruha. Yang mana bisa terjadi dengan mendirikan jamaah di dalamnya, syiar jamaah tersebut bisa muncul. Kalau memang sini biasanya jamaah pas banyak, jamaahnya memang dari banyak dari ya bisa, berarti itu masuk. Jadi yang maksudnya alladzi yahsul bi iqamatil jamaah fihi, yahsul apa? Terjadi apa? Syi'aruha, syiarnya jamaah. Ada mikir dek sebareng naman. Kok mata sama kok jamaah? Ini mah kita masjid loh, kita musalla loh. Enggak bisa dihitung itu. Sini bisa. Kalau kita lihat itu, patokannya itu. Wa an Abi Darda radhiyallahu anhu. Saya Abi Darda radhiyallahu anhu. Qala dawu sapa Abi Darda, sami tungrungu sapa ingsun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu halidawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma min salatin. Ora utawi wong telu. Fi qaryatin ing dalam siji desa, wala badwin ora ing dalam pedalaman pelosok. Korea itu apa maksudnya? Pemukiman. Badwin di luar pemukiman. Di luar pemukiman. Walaupun ada rumah. Kan ada pemukimannya. Ada
perkebunan, hutan, ada rumah di situ, berarti masuk badwin, permukiman. La tuqamu kang ora den lakoni fihim ing dalam salasa apa as-salatu salat illa qad istahwada kejaba temen den kuasani, kejaba temen nguasani ya, kejaba temen nguasani alaihim ing atase salasa sapa syaitanu setan. Kata Rasulullah SAW, kalau ada 3 orang di suatu daerah, kok gak menjalankan atau gak melakukan jamaah antara 3 orang itu, maka kata Rasulullah, sungguh mereka itu sebenarnya sudah dikuasai setan. Artinya mereka setan udah menguasai mereka, kata Rasulullah SAW. Fa'alaikum mengko wajib ing atase sira kabeh bil jamaati kelawan jamaah. Fa inna ma yaqulu mengko nuli angin pestine mangan, nuli angin pestine mangan sapa ad-di'bu serigala minal ghanami saking wedhus al-qasiyati kang dhewe atau ijenan jauh dari yang lain. Jadi kalau seandainya sampai kumpul 3 orang, ya harus melaksanakan jamaah. Kira arek kate camping mana iki? Ya harus melaksanakan jamaah. Jangan sholat sendiri-sendiri. Kata Rasulullah, ya mereka kalau nggak melakukan ya mereka berarti tandanya sudah dianui setan. Wallahu a'lam. Fatihah. Maliki yaumiddin. Ya na'budu wa ya nasta'in siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tadi yang ada tadi kan ini ya. Tadi kan ada yang jamaah tuh dia datang walaupun tidak bisa jalan, datang. Itu menunjukkan, kata beliau, menunjukkan bahwasannya dalam hadis ini menunjukkan bahwasannya kita harus melaksanakan jamaah ma'amkana selagi mungkin. Kata-kata itu membuat petunjuk, memberi isyarat ke kita bahwasanya ayo jamaah selagi mungkin. Kalau bisa jamaah, jangan salat sendiri.